Iya, untuk studi pertama kalau kita mau ngecek bab 1 itu ngecek dari dari judulnya dulu. Ya, pengaruh kebijakan moneter terhadap perbankan konvensional dan syariah di Indonesia. Nah, bab 1 itu harus bisa menjustifikasi soal judul ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang judul ini harus dijawab di bab 1. Kayak gini ya. Mengapa membahas mengenai kebijakan moneter terhadap perbankan konvensional dan syariah? Ya, apa urgensinya membahas itu? Ya. Itu cuma cara jawabnya. Nah, jadi gini Pak, kebijakan moneter kan banyak instrumennya, Pak. Instrumen salah satunya kayak suku bunga gitu. Nah, rata-rata suku bunga kan dipakainya oleh bank-bank konvensional lah. Sedangkan di bank syariah itu pakainya nggak pakai suku bunga, pakainya bagi hasil. Nah, jadi di sini dibahas bagaimana kebijakan moneter itu mengaruhi bank syariahnya itu, tapi tidak dengan suku bunganya gitu, Pak. Ya, makanya terus apa urgensinya? Urgensinya di mana? Oke, untuk menjawab urgensi itu ada dua hal. Pertama, ada urgensi dari segi policy, dari segi policy. Yang satu urgensi dari segi akademik, kan? Urgensi dari segi policy itu bisa dijustifikasi dengan suatu apa sih implikasinya mengetahui untuk perumusan kebijakan, ya. Kenapa? Bagaimana studi ini bisa hasil studi ini akan membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik, ya. Nah, jadi itu harus muncul di sini. Misalnya apa yang mau dijual dari judul ini? Misalnya tadi kita bisa bilang bahwa perbankan syariah misalnya mengalami peningkatan yang fenomenal, misalnya. Iya, betul. Bahwa rasio komposisi bank swasta dan bank syariah sedang berlipat ganda, beberapa kali lipat ke depan. Kita selama 10 tahun terakhir sangat dramatis peningkatannya. Nah, ini kemudian tentunya menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah ini fenomena ini mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter? Nah, kebijakan moneter itu nggak perlu dijelaskan pentingnya, ya, karena itu suatu hal yang sudah jamak, suatu hal yang umum bahwa kebijakan moneter itu penting karena adalah salah satu instrumen stabilisasi makroekonomi, ya kan? Itu tidak perlu dijelaskan. Nah, tapi yang jadi bahwa kamu bilang bahwa ini bahwa ledakan bank syariah ini, ya, di dalam perbankan nasional, kan rasionya meningkat 2 kali lipat, 10 kali lipat, whatever lah, ya. Menimbulkan pertanyaan bagaimana dampaknya terhadap efektivitas kebijakan moneter. Mengingat secara teoritik, ya kan, bahwa salah satu jalur kebijakan transmisi ya melalui suku bunga. Sedangkan di bank yang syariah itu tidak, suku bunga itu bukan suatu faktor yang mempengaruhi dalam penentuan pinjaman, ya kan. Kan ada namanya lending channel, kan, ya. Salah satu mekanisme transmisi ialah lending channel melalui perbankan, ya kan. Itu dipengaruhi lewat suku bunga. Nah, tapi bank syariah itu tidak menggunakan non interest sampai bagi hasil. Nah, timbul pertanyaan, apakah kebijakan moneter menjadi netral dalam hal lending terhadap bank syariah, gitu kan. Nah, itu jadi untuk mengetahui tadi, kok semakin besar, kalau misalnya memang terbukti, berarti semakin besar bank syariah. Kalau terbukti seandainya bahwa bank syariah itu memang netral dari kebijakan moneter lewat transmisi suku bunga, ya, kalau terbukti memang bukti itu, apa sih implikasi kebijakan? Implikasi kebijakannya ialah semakin besarnya porsi bank syariah dalam perbankan nasional, maka semakin tidak efektif kebijakan moneter dari channel, dari mekanisme transmisi lending itu semakin tidak efektif. Itu namanya konsekuensi kebijakan, Mas. Pak, Mas saya. Itu urgensi kebijakan. Ya. Itu kita itu ingin tahu ini bank syariah semakin gede, ini implikasinya apa buat kebijakan. Tadi makanya ini penting dilakukan uji ini untuk mengetahui, ya, apakah bank syariah itu benar-benar netral, ya, tidak dari lending channel, gitu. Bahwa suku bunga itu nggak mempengaruhi pinjaman di bank syariah. Kalau kayak gini, kalau itu kita buktikan, artinya ada potensi bahwa semakin besarnya bank syariah itu akan membuat kebijakan moneter semakin tidak efektif secara agregat.
Ya, itu namanya argumentasi secara policy. Paham ya, situ Mas ya? Paham. Nah, yang kedua, sekarang kita ngomongin argumentasi secara akademik. Nah, kalau kita lihat argumen polisi tadi, ini pentingnya buat pengambil kebijakan. Yang kedua adalah dimensi literatur akademik. Nah, di dalam dimensi literatur akademik, kita perlu memberikan gambaran pada audiens untuk membaca bahwa ini adalah satu hal yang baru dari studi sebelumnya. Ya, itu harus kelihatan ya bahwa ini satu hal yang baru. Studi ini berbeda dengan studi sebelumnya dalam aspek ini. Studi sebelumnya sudah membahas soal ini, tapi melupakan aspek ini. Maka studi ini akan melakukan studi membahas aspek ini yang ditinggalkan dalam studi sebelumnya. Nah, tadi yang kita temukan tadi, hal yang tidak dibahas dalam studi sebelumnya, itu namanya research gap. Jadi masuk dalam nanti dieksplorasi lebih jauh dalam kesenjangan penelitian. Ya kan? Kesenjangan penelitian itu tempat kita menunjukkan bahwa ini loh, studi sebelumnya tuh nggak bahas ini, gitu loh. Udah A, B, C, D dibahas, yang E belum dibahas, itu bahas kesenjangan penelitian. Tapi misalnya soal studi sebelumnya di dalam konteks Indonesia tidak mempertimbangkan pengaruhnya dalam jangka pendek dan jangka panjang, hanya secara keseluruhan tanpa membedakan jangka panjang. Padahal beberapa studi sebelumnya di negara lain menunjukkan bahwa efek jangka pendek bisa berbeda dengan jangka panjang. Nah, itu namanya kesenjangan penelitian. Kontribusi ialah upaya kita memenuhi kesenjangan tadi. Studi ini akan mencoba untuk memenuhi kesenjangan penelitian dengan melihat dampaknya pada jangka pendek, jangka panjang yang belum pernah dibahas sebelumnya. Itu namanya kontribusi. Ya, jadi itu kayak cermin gitu antara kontribusi dan kesenjangan penelitian. Nah, terus berikutnya setelah kita menunjukkan bahwa kita ini beda dengan studi sebelumnya, kita mau bahas X ya, yang studi sebelumnya belum bahas. Nah, setelah itu nggak cukup ya, itu penting tapi belum cukup. Kita harus yang berikutnya adalah menjustifikasi kenapa kok itu penting membedakan hal itu. Jadi nggak asal beda gitu. Kita harus bisa memberikan ilustrasi, kembali lagi kayak tadi, memberikan ilustrasi narasi polisinya. Paham ya? Jadi misalnya tadi, ini penting kenapa? Penting kan tadi kan ya, ini dibuka dengan suatu urgensi policy. Ya. Studi ini diperlukan agar kita bisa merumuskan kebijakan yang lebih appropriate, lebih tepat gitu kan. Kalau kita sudah tahu studi ini dibutuhkan untuk mengetahui informasi yang lebih akurat sehingga bisa mengambil kebijakan yang lebih akurat. Itu kan ya argumentasi dari segi policy. Yang kedua argumentasi secara akademik. Ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Ya kan, studi sebelumnya meninggalkan faktor ini. Padahal ini penting di tempat lain itu menunjukkan bahwa ini ternyata hal yang bisa merubah hasilnya bisa beda kalau ini dipahami di jangka pendek, jangka panjang mungkin ya, atau makro mikro sebenarnya menggunakan data makro, ini data mikro dalam dikorbankan. Nah, tahap berikutnya ialah menjelaskan mengapa perbedaan kita itu penting. Nah, itu alasannya kembali ke argumen policy lagi. Kayak gitu. Ini penting dilakukan kalau kita misalnya melupakan jangka pendek, jangka panjang. Nanti pemerintah misalnya sudah mengabaikan jalur. Oh, ini terbukti misalnya bahwa nggak efektif dengan peningkatan bank syariah, kebijakan moneter nggak lagi efektif, ya kan? Terus sama pemerintah tindakan, ya kan? Padahal itu hanya efek jangka pendek, dalam jangka panjang itu masih signifikan. Nah, jadi kebijakannya kan lebih akurat lagi gitu loh, bahwa tetap penting ngurusin ini karena walaupun jangka pendek nggak efek, jangka panjang masih ngefek. Nah, gitu loh. Tetap kembali lagi ke argumentasi policy. Ya itu checklistnya yang harus ada di bab 1, ya. Aspek-aspek itu tadi harus di bab 1. Nah, ada pertanyaan nggak soal itu? Kalau misalnya Pak, saya mau keluar konteks dulu Pak. Misalnya dari jumlah datanya kayak misal dari 2019 sampai 2021 bulan ini itu terlalu pendek atau gimana Pak? Oke. Kalau panjang pendek itu relatif, makanya kita harus punya benchmark ya. Benchmarknya apa? Kalau secara statistik itu ada benchmark 30 observasi itu minimum. Ya, jadi kalau mungkin estimasi apapun usahakan lebih dari 30. Ya, itu satu. Yang kedua adalah referensi dari studi sebelumnya. Nah, studi sebelumnya tentu saja dilihat dulu jurnalnya ya.
Kalau jurnal itu terbit di jurnal yang bagus, ya kan, kamu lihat aja, oh saya pernah lihat ada paper di jurnal yang bagus, Q1, Q2 pakai hanya 30 observasi, atau mungkin pakai 25 observasi. Ya nggak apa-apa, kamu pakai 25 observasi. Nah, tolong dibedakan antara observasi dan tahun. Oh, ya baik. Iya, bisa jadi dia cuma observasinya cuma 3 tahun, tapi datanya bulanan. Jadi 12 kali 36 observasi. Nah, observasi lebih penting daripada periode. Ya. Oh, baik. Periode bisa pendek, nggak apa-apa. Cuma 3 tahun, tapi 36 observasi. Dibandingkan kamu datamu misalnya 10 tahun, tapi tahunan, cuma 10 titik. Ya nggak? Jadi Baik, panjang pendeknya periode itu nggak kurang relevan dibandingkan sama frekuensi atau jumlah observasi. Gitu ya. Baik. Oke. Jadi di bab 1 ini kita lebih menekankan di pentingnya dari penelitian kita gitu ya. Ya, betul. Nah, itu ya, itu bab satu. Nah, nanti bab 2 indikatornya apa? Indikatornya ialah penjelasan. Jadi bab 2 itu bukan sebuah bab yang menjelaskan definisi apa itu bank syariah, apa itu bank konvensional. Boleh dijelaskan tapi terbatas. Bagian terbesar itu menjelaskan soal mekanismenya. Ya, mekanismenya. Jadi misalnya kita ngomongin soal kita ngomongin soal sederhana ya, misalnya soal pengaruh peningkatan harga minyak terhadap pembelian kendaraan bermotor di Indonesia, ya kan? Nah, itu kita dalam bab 2 nggak menjelaskan apa yang dimaksud dengan harga minyak, apa yang dimaksud dengan pembelian kendaraan bermotor. Itu namanya mendefinisikan variabel. Nah, yang kita bahas ialah bagaimana logikanya minyak bisa mempengaruhi pembelian kendaraan motor. Nah, ada namanya teori. Teori itu menjelaskan, teori permintaan bilang suatu barang ketika harganya naik, maka jumlah yang diminta akan turun. Nah, ketika kita hubungkan dengan barang lain, ialah barang yang lain itu juga bisa kalau harganya naik, kemudian barang yang lain juga ikut turun, pembeliannya atau penjualannya, itu berarti barangnya saling komplement. Tapi kalau harganya naik, kemudian barang itu sendiri turun, barang yang lain itu malah naik pembeliannya, itu berarti barang substitusi. Jadi ketika barang naik, orang mencari barang substitusinya. Jadi permintaan substitusinya yang meningkat. Itu namanya teori permintaan. Apa? Teori permintaan mengatakan harga naik, maka jumlah diminta akan turun. Ya kan? Sebab akibat. Teori itu ngomongin sebab akibat. Kenapa? Menjelaskan ada namanya mekanisme efek substitusi, ada efek pendapatan. Ketika harga naik, pendapatan secara relatif menurun karena kemampuan pendapatan untuk membeli barang itu berkurang karena harganya meningkat. Maka jumlah barang yang bisa dibeli menjadi menurun, kemampuan daya belinya turun. Itu efek income. Efek substitusi, ketika harga naik, orang cenderung untuk mencoba mempertahankan substitusinya, konsumsinya, nggak ingin berkurang. Bisa seminggu tetap makan daging atau protein hewani sekian kilogram misalnya. Nah, kalau memang harga naik, sapi naik, pindah ke ayam, ya kan? Jadi ada efek substitusi. Nah, paham ya? Itu yang harus di bab 2. Jadi bukan definisi, tapi menjelaskan hubungan sebab akibat teori. Nah, itu silakan dicek apakah banyakkan definisinya atau teorinya atau menjelaskan hubungan sebab akibat. Baik. Oke. Nah, untuk bab 3 itu di bagian pertama bab 3 soal pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian. Nah, itu ini di sini di 3.1 ini harus memberikan overview tentang penggunaan metode dalam studi ini. Ya kan? Mestinya penelitian dalam topik ini itu dibagi dalam 2 kelompok besar metodologi. Kelompok pertama menggunakan data time series. Kelompok kedua menggunakan pendekatan panel data. Adapun dalam panel data adalah penelitian si X, Y, Z. Ya kan? Ini menggunakan variabel ini C, Y, Z. Nah, studi ini akan menggunakan pendekatan panel data seperti si ini gitu kan. Apa alasannya? Baik. Itu harus ngomong overview, menunjukkan bahwa Anda paham apa saja alat atau metode yang digunakan dalam topik ini. Nah, setelah Anda menjelaskan bahwa ini loh semesta topik, semesta alatnya. Jadi kalau bisa di cluster ya, jangan sini pakai OLS, ini pakai panel, ini. Jadi bikin kategorisasi 3, 4, 5
Ada 5 macam metode yang digunakan, ada 2 macam, 3 macam gitu. Nah, terus jelaskan pada studi ini kita akan menggunakan panel VAR misalnya, seperti yang digunakan oleh si X di tahun 2017 di Afghanistan. Terus jelaskan kenapa metode ini dipilih karena bla 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 bla. Ya. Oh, baik. Begitu, harus ada overview penelitian sebelum metode yang dipakai sebelumnya, terus ada pernyataan eksplisit ini tuh menggunakan apa, mengacu pada siapa, dan apa alasannya memilih metode itu dibandingkan metodologi yang lainnya yang ada di literatur. Itu harus ada di 3.1. Ya, sampai sini? Pak. Ya, next ya soal data. Data saya harap sudah mulai dilengkapi. Jadi nanti ini ada nggak datanya? Bisa tunjukkan nggak datamu? Kayak gimana sekarang di Excel? Belum masuk Excel, belum masuk Google Sheet. Sudah ditunjukkan? Belum dimasukkan ke Google Sheet. Ya, Cuman ada di minggu depan tolong tunggu ya. Masukkan di Google Sheet. Saya ingin lihat datanya. Seperti biasa kemarin ada 2 sheet. Sheet pertama datanya, sheet kedua keterangan mengenai variabelnya. Jadi misalnya kamu di sheet pertama, kamu kan kolom pertama mungkin tahun, ya kan? Misalnya kayak Januari 2090, Februari 2090 sampai mungkin nggak tahu Januari 2020 misalnya. Jadi yang pertama, kolom pertama adalah periode atau informasi soal waktu, yang kolom kedua variabel X ya apa Y dan seterusnya. Nah terus ada di sheet berikutnya ada penjelasan, misalnya penjelasan soal GDP. GDP diambil dari BPS menggunakan harga konstan tahun sekian dalam miliar rupiah, dalam triliun rupiah. Suku bunga menggunakan suku bunga kan banyak kan? Suku bunga diambil dari misalnya BI rate atau SBI atau suku bunga deposito diambil dari sumber mana gitu kan? Dalam satuan apa? Gitu ya. Ada itu. Nah, terus yang terakhir. Nah, usahakan kalian punya pengalaman untuk melakukan analisis metodologi yang kalian pilih. Misalnya, seandainya nanti ini kamu memilih VAR, ya, kamu harus bisa melakukan teknik VAR. Jadi kamu, terutama kalau studi ini kamu nggak didapat waktu mata kuliah ekonometrika. Jadi kamu cari di website, setelah di website mana ya, yang ada semacam tutorial VAR gitu. Nah, beberapa jurnal itu memberikan datanya. Jadi datanya bisa di-download sama do filenya. Artinya kamu bisa mereplikasi studi tadi. Beberapa tutorial di website itu juga ada memberikan file stata ya, file do file dan juga ada videonya juga. Jadi penting buat teman-teman di sini untuk berlatih metodologi yang akan dipilih. Ada yang pakai ARDL, ada yang pakai GMM, GARD, ya, panel VAR atau apapun, panel dinamis, usahakan punya suatu dataset ya yang bisa di-run ya dengan suatu guideline entah dari YouTube atau dari apa namanya website apapun gitu loh. Nah, terlepas dari konteksnya ya, jadi nggak usah dilihat apakah ini misalnya dalam penelitian ini kamu memilih menggunakan VAR panel misalnya. Nah, kamu cari sumber-sumber di website, di internet ya, di YouTube yang running pakai VAR panel, terlepas itu mau ngomongin soal yang sama sekali nggak hubungan sama ekonomi, nggak masalah. Ngomongin soal sosiologi, mungkin ngomongin soal Twitter, soal politik, nggak masalah. Yang kita cari adalah metodologinya. Ya, jadi kamu running, kamu ikutin step-stepnya sampai kamu bisa menghasilkan output yang diajarkan oleh studi tadi, grafiknya, tabelnya, gitu. Nah, kalau kamu sudah pede, sudah bisa mereproduksi hasil yang diberikan oleh website tadi, oleh video di YouTube tadi, kamu tinggal menyesuaikan dengan studimu. Oh, ini Y-nya, misalnya karena studi politik, Y-nya adalah tingkat partisipasi pemilih. Nah, kalau kamu Y-nya misalnya apa namanya persentase orang menabung di bank syariah, ya udah tinggal diganti aja Y-nya, ya kan? Jadi kamu sudah menguasai metodologinya, sudah menguasai gimana cara bikin grafiknya, bikin tabelnya, gitu kan. Dan juga nanti analisisnya tentunya, gimana melakukan analisis dari hasil temuan tadi. Ya, jadi itu ya, teman-teman nanti tolong sini ini saya nggak ngomong untuk Saiful juga, untuk semuanya saya record dan saya bagikan ya. Itu PR kalian. Bab 1 PR-nya apa, bab 2 PR-nya apa, bab 3 PR-nya apa, plus bab 4 tadi ngomongin soal metodologi, soal apa namanya? Sumber data ya, data dan sumber data, dan juga masalah metodologi. Anda harus punya benchmark. Kalau perlu kalau emang ada duit, ada dananya ya,
saya sarankan ikut pelatihan online, pelatihan soal metodologi. Karena berdasarkan pengalaman saya, itu nggak cukup. Ekonometrika nggak cukup. Untuk running skripsi itu nggak cukup. Ya, perlu ada tambahan. Tambahan itu bisa ikut kursus, ikut workshop, atau belajar sendiri. Banyak kok yang gratisan di internet. Oke, Saiful, paham soal itu? Ada yang menanyakan? Paham, Pak. Oke, ya. Ya, ini silakan yang lanjutnya berikutnya. Ya, Pak. Halo teman-teman, satu lagi, tolong ini kan saya harus menentukan dosen pembimbing Anda setelah pada saat UAS ya nanti. Ini belum final, jadi nanti UAS itu yang saya kasih dosen pembimbing. Jadi tolong buat teman-teman ya, dari Medpen ini targetnya ialah kalian tuh sudah punya literatur yang solid gitu loh. Ya, kalian sudah bisa ngomong dengan fasih kenapa penelitian kalian itu penting dilakukan dan menunjukkan bahwa ini bisa dilakukan. Ya, penting dilakukan tadi secara akademik memang itu ada suatu gap, literatur gap ya, bahwa ini memang ada nilai akademiknya untuk dikerjakan ya, ada suatu inovasi akademiknya, ada kepentingan secara kebijakannya ya, ada memang manfaat kebijakan yang didapat dari melakukan penelitian ini ya kan, dan datanya ada. Kamu sudah lihat datanya ada, berarti kan bisa dilakukan. Dan kamu sudah mencoba melakukan running, bahwa kamu punya kemampuan dasar untuk melakukan analisis ini. Itu yang kamu dapat di Medpen. Nah, nanti dengan modal ini, harapannya ialah dosen pembimbingmu akan nggak banyak protes soal metodologi, soal topikmu. Oh iya, ini apik ini. Ada yang ngerti, paham soal ini, dan bisa diteruskan. Ya. Nah, yang riskan ialah ketika kalian sama dosen pembimbing kalian, repot nanti bisa dibongkar sama seluruh running model yang seluruh penelitian yang lain. Jadi sangat-sangat krusial buat kalian untuk paham dengan baik soal apa yang mau kalian teliti, gitu ya. Jadi silahkan yang merasa sudah punya konsep yang solid, silahkan mulai PDKT ke dosen yang diincar, ya. Silahkan bimbingan informal. Misalnya nih, Kevin punya inceran, ini anak internas ya. Iya, Kevin. Halo. Saya ya Pak. Dari mana konsentrasinya? Ini mau Pembangunan Pak saya Pak. Siapa, ada nggak dosen yang diincar untuk bimbing skripsinya? Bu Fitria sih Pak. Bu Fitria. Nah, mulai komunikasi dengan Bu Fitria. Bu Fitria, mohon maaf, nama saya Yosua Kevin, Bu. Perkenalkan, saya angkatan sekian. Saya sedang menyusun proposal untuk Medpen dengan topik ini, gitu kan. Apakah Ibu berkenan untuk memberikan masukan, Bu, terhadap proposal saya, gitu kan? Karena saya rasa topik ini adalah topik yang Ibu kuasai. Nah, itu apakah berkenan, Bu? Oh iya, berkenan. Kirimkan, nanti dia kasih komentar. Ini Mas, ini nggak usah ditanggapin. Oh, terima kasih Bu atas komentarnya. Ngapunten Bu, apakah Ibu bersedia Bu menjadi dosen pembimbing saya ke depannya, gitu kan? Karena dalam mata kuliah Medpen, mahasiswa diminta untuk mengusulkan nama dosen pembimbing, calon dosen pembimbing, gitu kan. Oh iya Mas, boleh, saya mau jadi pembimbing Mas Kevin. Nah, lapor ke saya. Ya, jadi teman-teman saya harapkan laporannya nanti sampai yang calon pembimbingnya. Oh iya. Gitu. Nah, kalian tuh nggak bisa, sekali lagi ya, catatan ya, mahasiswa itu nggak bisa memilih pembimbing. Ya, yang memilih itu KPS yang membimbing. Tapi dosen bisa memilih mahasiswa. Ya, caranya gitu, caranya tadi gitu. Kalau dosen sudah approve bahwa dia mau membimbing kalian, nanti saya akan tanya. Nanti kalau misalnya Kevin mengajukan Bu Fitria, nanti di semester mendekati UAS itu, waktu kualifikasi tanya, Bu Fitri, ini Kevin mengajukan Ibu, apakah Ibu benar mau membimbing Kevin? Ya, Pak Rumayan, saya mau membimbing Kevin. Udah, selesai. Ya. Jadi makanya itu kan, Medpen ini untuk menyiapkan kalian berkomunikasi sama calon dosen pembimbing supaya meyakinkan. Karena dosen pembimbing ya pakai manusia pada kebanyakan nggak mau ribet lah gitu kan. Kalau dia dapat mahasiswa bimbingan yang punya sudah jelas mau bahas apa, udah dapat data, kan dia nggak ribet gitu loh, daripada wah ini topik kita jelas, logikanya saya ngaco, papernya belum nggak jelas, paper yang bukan paper yang bagus gitu kan, soal data haho gitu kan, malas kan dosennya bimbing gitu loh. Makanya itu kan ini dibekalin di Medpen supaya bisa meyakinkan dosen pembimbing kalian, supaya nanti smooth proses dapatin pembimbing itu, kalian happy, dosen pembimbing juga happy, ya kan, karena nggak dari nol gitu loh. Itu ya teman-teman.
Jadi saya minta itu mulai PJKT dan pembimbingnya nanti silakan itu deadline-nya sebelum UAS udah ngasih tahu ke saya nama dosen pembimbingnya ya. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus gitu. Itu ada pertanyaan soal ini? Pak, saya mau tanya. Boleh silakan. Jelas, Pak. Ya. Misalnya kalau kita ngurangin variabel kontrol dari jurnal acuan kita gimana? Semua itu harus ada dasarnya ya Mas ya. Jadi kamu kalau emang mau ngurangin itu kamu harus cari paper di mana variabel itu nggak dipakai yang kamu buang tadi. Bahwa ada studi yang lain tidak menggunakan variabel kontrol yang kamu buang tadi. Dan ya berarti kan oke nggak masalah. Bisa dipakai. Ada jurnal yang pakai, ada yang nggak pakai. Ya kamu pakai referensi yang nggak pakai gitu. Gitu ya. Baik Pak. Oke, cukup soal ini, soal itu ya, PR-nya. Jadi PR-nya tadi PR yang saya bicarakan tadi sebelumnya ke Saiful Anam plus tadi yang ini baru untuk nyari dosen pembimbing. Oke, kalau ada pertanyaan bisa lanjut bimbingannya. Berikutnya.